kalian yang terpilih, pernahkah kalian merasa seperti melangkah dalam kabut yang tebal? Di depan mata, segalanya seakan samar. Tidak ada arah yang jelas, hanya kebingungan yang menyelimuti hati dan pikiran. Pada saat-saat seperti itu, mungkin kalian bertanya, di manakah Tuhan berada? Di balik kebingungan, ada harapan yang menanti untuk ditemukan. Pertanyaannya bukan sekadar di manakah Tuhan sebenarnya, tetapi juga bagaimana kita menemukan Tuhan di tengah rasa gundah gulana yang melanda hati dan diri ini. Hari ini kita akan menjelajahi kisah para sufi, tokoh-tokoh besar yang meninggalkan jejak kebijaksanaan untuk kita pelajari. Kita juga akan melihat bagaimana jawaban mereka tetap relevan dalam kehidupan modern kita. Duduklah dengan tenang dan biarkan hati kalian terbuka. Kalian adalah jiwa pilihan. Rasa bingung adalah hal yang manusiawi. Mungkin kalian pernah menghadapi keputusan besar, pekerjaan yang sulit, kehilangan seseorang yang kalian cintai, atau bahkan sekadar bangun di pagi hari dengan hati yang kosong. Rumi, seorang sufi besar, pernah berkata, "Jangan menyesali kebingunganmu. Tempat itu adalah pintu gerbang menuju cahaya." Mengapa kita merasa bingung? Karena hati kita mencari sesuatu yang lebih. Padahal jika kita mampu menyadari bahwa sebenarnya ada suara kecil yang selalu berbisik lembut seakan ingin ditemukan, yang berkata, "Aku ada di sini, temukanlah aku." Namun, dalam kebingungan itu, terkadang kita terlalu fokus mencari jawaban di luar diri. Padahal Tuhan seringkali bersembunyi di tempat yang paling dekat, di dalam hati kita sendiri. Dia tidak pernah jauh dari kita. Selama jiwa atau nafas ini masih tertanam dalam raga, itu semua adalah tanda kita masih terkoneksi dengannya. Dialah Tuhan kita yang menciptakan dan memberi kita segalanya. Kisah Rumi yang pernah kehilangan gurunya, yaitu Syekh Syams Tabrizi, yang menghilang secara misterius. Dalam kebingungan dan kesedihannya, Rumi menulis syair-syair yang menjadi masterpiece. Salah satunya berbunyi, "Carilah Tuhan bukan di luar sana. Dia ada di dalam dirimu seperti anggur di dalam anggur." Kehilangan gurunya yang bernama Syams membuat Rumi menemukan Tuhan dengan cara yang baru, melalui tarian sufi dan syair yang menghubungkan hati manusia dengan ilahi. Sungguh Rumi adalah tokoh yang benar-benar patut untuk diteladani. Dalam putaran tariannya, seakan-akan menandakan dunia yang terus berputar pada porosnya, yang semua itu terjadi karena ada yang membuatnya berputar. Dan putaran itu terjadi di atas angkasa sana, tanpa ada satupun alas yang menopangnya, dan tanpa ada satupun benda yang mampu menghalanginya. Bumi berdiri kokoh karena perintah Sang Pencipta yang terjadi tidak membutuhkan apapun. Dalam tarian sufi kita mampu untuk mempelajari bahwa sesungguhnya semua akan menjadi mudah dan tidak ada yang mustahil jika kita menggantungkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai kalian jiwa yang terpilih, ada lagi kisah sufi besar, yaitu Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar, pernah mengalami krisis spiritual. Di puncak karirnya, dia meninggalkan segala kemewahan untuk mencari makna hidup. Dalam pengembaraannya, dia menemukan jawaban. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kitalah yang seringkali tersesat karena lupa mendengarkan suara hati. Suara hati seringkali tidak kita hiraukan. Seakan tidak ada yang berbicara dalam hati kita, karena kita semua selalu berfokus pada masalah yang ada di luar kita, dan lebih parahnya kita mencari jawaban di luar dari diri kita, hingga kita meyakini bahwa jawaban ada di luar diri kita. Sungguh kita semua termasuk orang-orang yang lalai. Kita semua lupa bahwa keputusan sebenarnya ada dalam diri kita, dan diri kitalah sebenarnya yang menjalaninya. Maka sesungguhnya semua jawaban ada dalam diri kita, karena kitalah yang akan mempertanggungjawabkan semua yang kita perbuat di hari ini, di masa yang akan datang.
Jiwa-jiwa yang terpilih, kita mendengarkan suara ini bukan sebuah kebetulan. Ada tali yang seakan menarik kita untuk merubah segalanya, untuk menempatkan sesuatu yang di luar tetap di luar, dan mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita untuk menjadi langkah-langkah yang indah, yang bersumber dari Allah yang dekat bersama kita. Teruntuk itu yakinlah kepada kemampuanmu, yakinlah dengan bisikan halus dalam hatimu, seperti kisah baginda Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira, beliau dalam kebingungan dan ketakutan. Namun, di tengah itu, beliau mendengar suara malaikat Jibril yang membawa pesan ilahi. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kebingungan adalah awal dari bimbingan, asal kita bersedia mendengar. Bayangkan kalian sedang mencari sinyal wifi di ponsel. Kalian tahu sinyal itu ada, tetapi tidak terlihat. Kalian mencoba berbagai cara, bergerak ke sana kemari, hingga akhirnya sinyal muncul ketika kalian berada di tempat yang tepat. Tuhan, seperti sinyal itu selalu ada, tapi kita seringkali berada di tempat yang salah untuk mencarinya. Dalam era modern, kebingungan seringkali datang karena terlalu banyak distraksi. Media sosial, pekerjaan, ekspektasi dari orang lain. Kita sibuk mencari validasi dari dunia luar, sementara Tuhan menunggu kita kembali kepadanya. Para sufi mengajarkan diam sebagai cara mendengar suara Tuhan. Di zaman sekarang, ini berarti kita perlu mengambil waktu untuk menjauh dari layar, merenung, dan berbicara dengan hati kita sendiri. Seperti Imam Al-Ghazali yang menemukan Tuhan dalam sunyi, kita juga perlu menciptakan momen-momen sunyi dalam hidup kita. Dalam kesunyian kita mampu menyelami diri kita, bertanya kepada diri sendiri, apakah jiwa ini baik-baik saja? Apakah jiwa ini masih dalam genggaman kasihnya? Atau bahkan jiwa ini sudah terlepas dan terlempar jauh dari genggaman kasihnya? Karena ulah kita sendiri yang tak pernah menghiraukannya. Jawaban-jawaban itu ada dalam dirimu, dan keputusanmu adalah bentuk perwujudan darimu yang menginginkan kembali atau terus menjauh darinya. Kalian yang terpilih pasti mampu untuk menemukan jawabannya. Jika kalian masih hanyut dalam kebingungan, mari kita berhenti sejenak dan bertanya, apa arti kebingungan itu sendiri? Kebingungan seringkali dipandang sebagai kelemahan, tetapi para sufi dan tokoh bijak mengajarkan hal yang berbeda. Mereka melihat kebingungan sebagai tanda kasih sayang Tuhan. Ya, rasa tersesat adalah cara Tuhan membimbing kita untuk melihat ke arah yang benar. Bayangkan seorang anak kecil yang mencoba memanjat pohon untuk pertama kalinya. Dia terjatuh, lututnya terluka, lalu dia menangis. Apakah ibunya marah? Tidak. Sang ibu justru menggendongnya, mengobati lukanya, dan mengajarkan cara yang lebih aman untuk memanjat lagi. Tuhan adalah seperti ibu itu. Ketika kita merasa tersesat, Dia tidak pernah jauh. Dia hanya menunggu kita memanggilnya, memohon bimbingannya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, Ia berkata, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat." Surat Al-Baqarah ayat 186. Kalian jiwa yang terpilih, seperti halnya anak Tuhan yang selalu dikasihinya. Namun kasih sayang yang berlebih-lebih ini seakan-akan menjadi hal biasa menurut kalian. Pantaskah kita disebut anak atau hambanya? Di mana letak terima kasih kita kepadanya? Pantas, hidup kita seakan tenggelam dalam kebingungan dan rasa khawatir yang berlebih. Karena Allah sering mengingatkan kita bahwa siapa yang bersyukur atau yang berterima kasih kepadanya, maka Aku akan menambahnya. Dan barang siapa yang ingkar atas apa-apa saja yang telah Kuberikan dan menjadi ketentuanku, maka sesungguhnya azabku teramat keji. Wahai kita semua jiwa-jiwa yang dipilihnya, untuk terus mendengarkan suara bijak ini, seakan kita bersama diajak untuk terus memulai berbicara dengan hati kita sendiri. Seperti Hasan Al-Basri,
seorang tokoh besar dalam dunia Islam, dikenal karena ketenangannya. Ketika orang-orang bertanya kepadanya bagaimana ia tetap damai meski di tengah kekacauan, ia menjawab, "Aku selalu berbicara dengan Tuhan dalam hati. Dalam setiap langkahku, aku bertanya, apakah ini jalan yang kau ridhoi?" Kesunyian adalah cara Hasan al-Basri mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia mengingatkan kita bahwa kebingungan seringkali adalah tanda bahwa kita terlalu banyak berbicara dengan dunia, tetapi lupa berbicara dengan Tuhan. Ada lagi sebuah kisah dari Ibrahim bin Adham, seorang raja yang meninggalkan tahtanya untuk mencari Tuhan. Pernah ditanya, "Mengapa kau meninggalkan semua kemewahanmu?" Dia menjawab, "Aku menyadari bahwa mahkota terbesar bukanlah yang ada di atas kepala, tetapi ketenangan hati yang merasa dekat dengan Tuhan." Hal ini semua sejalan dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa kekayaan sejati bukan sebab banyaknya harta benda yang kita miliki, melainkan kekayaan sejati bersumber dari hati kita sendiri. Dari diri kita sendiri yang mampu berbicara dan mendengarkan hati kita sendiri, hingga kita mampu meyakini kebenaran-kebenaran yang bersumber dari dalam diri kita sendiri. Wahai jiwa yang terpilih, mungkin dalam perjalanan kita seringkali lalai atau bahkan ingkar, namun teruslah berusaha untuk kembali pada jalan yang benar. Ingatlah bahwa Tuhan tidak akan marah kepada kita, melainkan Dia akan selalu menunggu kita untuk kembali. Seperti halnya GPS, saat kita mencari arah dan mulai mengikuti arah dari GPS, kadang-kadang kita salah belok. Namun apa yang dilakukan GPS? Ia tidak marah, ia tidak menyerah. Ia hanya berkata, menghitung ulang rute. Begitulah cara Tuhan bekerja. Ketika kita salah arah dalam hidup, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia hanya menghitung ulang rute, menunjukkan jalan baru, agar kita tetap bisa sampai ke tujuan akhir kita. Namun GPS hanya bisa bekerja jika kita tahu kemana kita ingin pergi. Demikian pula, Tuhan memberikan petunjuk ketika kita memiliki tujuan yang jelas, menjadi hambanya yang lebih baik. Di era modern ini, mungkin kita merasa sulit untuk mendengar suara Tuhan di tengah hiruk-pikuk teknologi dan tekanan sosial. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah berhenti berbicara. Dia berbicara melalui keheningan, melalui kejadian-kejadian kecil dalam hidup kita, bahkan melalui orang-orang di sekitar kita. Untuk kalian yang terpilih, mari kita bersama berlatih, menggantikan kebingungan menjadi cara kita untuk berbicara dengan diri kita. Lakukan 4 hal ini yang seringkali dilakukan oleh para sufi. 1. Heningkan hati. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk duduk dalam keheningan. Tutup mata, tarik napas dalam-dalam dan dengarkan suara hati kalian. Para sufi sering menyebutnya, ramai dalam keheningan dan hening saat dalam keramaian. 2. Buatlah jurnal syukur. Tulis 3 hal setiap hari yang membuat kalian merasa diberkati. Hal ini akan mengingatkan kalian bahwa meski di tengah kebingungan, Tuhan tetap hadir memberikan nikmat-Nya. Ini wajib kita lakukan, karena ini adalah awal dari kebahagiaan kita. Tibigsiwa cari tanda di sekitar kita. Tuhan sering berbicara melalui alam. Cobalah berjalan di taman, lihat matahari terbenam, atau dengarkan suara hujan. Di balik keindahan ini, ada pesan yang ingin disampaikan. 4. Berdoa dengan ketulusan. Jangan sekadar meminta. Bicaralah kepada Tuhan seperti berbicara kepada seorang sahabat. Ceritakan semua kebingungan kalian dan biarkan Dia yang membimbing hati kalian. Kalian yang terpilih, perjalanan ini baru permulaan. Dalam kebingungan jangan mencari Tuhan terlalu jauh. Dia ada di hati yang tulus, di napas yang mengucapkan namanya, dan di langkah yang mendekat kepadanya.
Kalian yang terpilih, kebingungan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Mengapa? Karena kita adalah makhluk yang diciptakan dengan keterbatasan, sedangkan Tuhan Maha tak terbatas. Seorang sufi besar, Abu Hamid Al-Ghazali, pernah berkata, "Manusia bagaikan cermin yang berusaha merefleksikan cahaya ilahi. Namun cermin itu tidak akan sempurna kecuali ia dibersihkan dari debu duniawi." Kebingungan itu seperti debu yang mengaburkan cermin jiwa kita. Tapi di saat yang sama, ia adalah panggilan untuk membersihkan diri, untuk kembali mendekat kepada Tuhan yang sejatinya selalu dekat dengan kita. Rumi juga berkata, Sang Pencipta seringkali melemparkan manusia ke dalam kebingungan, bukan untuk menghukumnya, tetapi untuk menyadarkan bahwa tidak ada tempat kembali kecuali kepadanya. Pikirkanlah, setiap kali kalian merasa bingung, itu adalah tanda bahwa kalian sedang berjalan menuju pemahaman yang lebih tinggi. Kebingungan itu adalah bagian dari fitrah kita sebagai manusia, karena tanpa itu, kita tidak akan pernah bertumbuh. Wahai jiwa yang terpilih, ada sebuah kisah. Rabiah Al-Adawiyah mencintai Tuhan tanpa pamrih. Rabiah Al-Adawiyah, seorang sufi wanita besar, pernah berkata, "Aku mencintai Tuhan, bukan karena takut pada neraka atau berharap surga. Aku mencintainya karena Dia adalah Tuhanku." Dalam masa-masa kebingungannya, Rabiah menemukan bahwa mencintai Tuhan bukan berarti mencari balasan, tapi justru menyerahkan diri sepenuhnya. Di dunia modern, kita seringkali mencari solusi cepat atas kebingungan, motivasi instan, kata-kata penghiburan. Namun Rabiah mengajarkan bahwa solusi sejati adalah menyerahkan segalanya kepada Tuhan dan percaya bahwa kebingungan adalah bagian dari rencananya. Dalam salah satu riwayat, Umar bin Khattab pernah menghadapi situasi sulit ketika harus mengambil keputusan besar untuk rakyatnya. Ketika ditanya bagaimana dia tetap tenang, dia menjawab, "Aku tidak khawatir tentang hasilnya karena aku tahu bahwa keputusan terbaik adalah yang mendekatkan diriku kepada Tuhan." Ini adalah pelajaran penting bagi kita. Ketika kebingungan datang, fokuslah pada apa yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Jangan terlalu khawatir tentang hasil, karena Tuhan yang akan menuntun jalan kita. Dan sesungguhnya, keindahan dan keberhasilan sejati adalah saat Tuhan ikut andil dalam setiap tindakan yang kita jalankan. Kalian pernah melihat sungai? Ia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, melewati batu-batu, melintasi hutan, dan terkadang bahkan melawan arus yang deras. Namun akhirnya ia selalu sampai ke tujuannya, lautan. Kebingungan kita adalah seperti sungai. Kadang-kadang kita merasa terhenti oleh batu besar, atau terperangkap dalam pusaran. Tapi ingat, sebagaimana sungai, kebingungan adalah bagian dari perjalanan yang akan membawa kita menuju samudra luas yang penuh dengan hikmah. Jadi apa yang kita butuhkan adalah keyakinan. Sungai tidak pernah berhenti mengalir, karena ia tahu bahwa lautan selalu menunggu di ujung perjalanan. Dalam kehidupan modern, kita sering merasa seperti hamster di roda yang terus berputar. Kita sibuk, selalu bergerak, tetapi sering tidak tahu kemana tujuan kita. Disinilah kebingungan menjadi peluang emas. Pikirkanlah, ketika kalian lelah dengan pekerjaan, apakah kalian pernah berhenti untuk merenung? Mengapa aku melakukan ini semua? Ketika kalian merasa sendirian, apakah itu bukan panggilan untuk mendekat kepada Tuhan yang selalu ada? Tuhan berbicara kepada kita dalam banyak cara, bahkan di tengah kesibukan modern, melalui seorang teman yang memberikan nasihat tepat waktu, melalui hujan yang tiba-tiba turun, mengingatkan kita untuk melambat, melalui kegagalan kecil yang mengajarkan kita untuk tidak sombong. Kalian yang terpilih, mari kita renungkan bahwa Tuhan tidak pernah pergi. Bahkan ketika kita merasa kehilangan arah, Dia selalu hadir,
menunggu kita untuk kembali. Hari ini, aku ingin kalian mengambil waktu, hanya 10 menit, untuk berbicara kepada Tuhan. Tidak perlu kata-kata indah, cukup bicarakan apa yang ada di hati kalian. Lalu setelah itu, tuliskan di kolom komentar, apa yang kalian rasakan. Aku ingin mendengar kisah kalian. Jika video ini membantu kalian menemukan ketenangan, bagikan kepada orang-orang yang kalian sayangi. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena kita masih memiliki banyak perjalanan untuk menemukan cahaya di tengah kegelapan. Mari bersama kita selami diri kita bersama-sama. Kalian yang terpilih, pernahkah kalian berpikir bahwa kebingungan adalah salah satu bentuk ujian cinta dari Tuhan? Bayangkan seorang pelaut yang mengarungi lautan luas. Terkadang, dia kehilangan arah karena badai atau kabut yang tebal. Namun, justru di saat-saat seperti itulah dia belajar mempercayai bintang sebagai penunjuk jalan. Begitu pula kebingungan kita dalam hidup. Tuhan memberikan kita badai bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengajarkan kita mempercayai bintang dalam hati kita, iman. Dalam tasawuf, kebingungan dikenal dengan istilah hairah, yaitu keadaan terpesona sekaligus bingung saat menyadari kebesaran Tuhan. Seperti seorang pencinta yang berdiri di depan kekasihnya, tidak tahu harus berkata apa karena cinta yang begitu besar. Begitu pula manusia di hadapan Tuhan. Al-Hallaj, seorang sufi yang mendalam rasa cintanya kepada Tuhan, pernah berkata, "Aku kebingungan di hadapan-Mu ya Tuhan, karena aku tahu tidak ada yang lain selain Engkau. Dalam kebingunganku, aku menemukan kedamaian." Jalaluddin Rumi menari di tengah kebingungan. Jalaluddin Rumi terkenal dengan syair-syairnya yang dalam. Dalam salah satu puisinya, ia menggambarkan kebingungan sebagai tarian. Aku menari di tengah badai karena aku tahu bahwa badai ini adalah cara Tuhan menunjukkan jalannya. Rumi percaya bahwa kebingungan adalah seperti hujan yang datang setelah kemarau panjang. Ia menyirami jiwa kita, membasuh ego kita, dan menumbuhkan benih-benih kesadaran. Ketika kalian merasa bingung, ingatlah tarian ini. Jangan melawan kebingungan, tetapi biarkan ia membawa kalian lebih dekat kepada Tuhan. Ada lagi kisah yang sangat menginspirasi kita. Abu Yazid Al-Bustami, mencari Tuhan di dalam diri. Abu Yazid pernah berkata, "Aku mencari Tuhan di langit, di bumi, di tempat-tempat ibadah, tetapi tidak menemukannya. Lalu aku menutup mataku, dan di dalam keheningan hatiku aku mendengar suaranya berkata, 'Aku ada di sini, di dalam dirimu.'" Dalam kutipan dan kisah Abu Yazid Al-Bustami, kita mampu menyimpulkan bahwa setiap kesulitan, kebingungan melanda diri kita, segerakan kita untuk bertanya ke dalam diri kita, dan mulailah mengambil nafas dalam-dalam, dengarkan apa yang ia katakan, dan putuskan langkah dalam keheningan yang memunculkan kebijaksanaan. Kita semua adalah jiwa terpilih. Di era modern, kita sering menggunakan mesin pencari seperti Google untuk menemukan jawaban atas segala hal. Tetapi bagaimana jika pertanyaannya adalah, di mana Tuhan berada saat aku bingung? Mesin pencari hanya memberikan jawaban dari luar, tapi jiwa kita adalah mesin pencari internal yang jauh lebih canggih. Untuk mengaksesnya, kita butuh keheningan, refleksi, dan doa. Tuhan tidak membutuhkan teknologi canggih untuk berbicara kepada kita. Dia menggunakan hal-hal sederhana, angin, hujan, atau bahkan rasa sakit kecil untuk mengingatkan kita akan kehadirannya. Wahai jiwa pilihan, kebingungan mengajarkan kita untuk menjadi rendah hati. Ketika kita bingung, kita menyadari bahwa kita tidak tahu segalanya. Dan di saat itulah, kita membuka diri untuk belajar dari Tuhan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan Dia yang menciptakan kamu dari kelemahan, kemudian menjadikan kamu setelah kelemahan itu menjadi kuat. Kemudian setelah itu Dia menjadikan kamu
lemah, dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Surat Ar-Rum ayat 54. Kebingungan adalah bagian dari kelemahan manusia. Tapi justru dalam kelemahan itu, kita menemukan kekuatan sejati, ketergantungan penuh kepada Tuhan. Kalian yang terpilih, kebingungan bukanlah akhir dari perjalanan. Ia adalah awal dari kesadaran. Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian, bahkan di saat kalian merasa paling sendirian. Ku ingin kalian mengambil waktu setelah menonton video ini untuk menuliskan doa kecil. Tidak perlu panjang, cukup tulis satu kalimat kepada Tuhan. Ungkapkan rasa syukur, rasa bingung, atau apapun yang ada di hati kalian. Kemudian, bagikan kisah ini kepada orang-orang yang mungkin sedang merasa bingung. Jadilah pelita bagi mereka, karena siapa tahu Tuhan menggunakan kalian untuk menuntun mereka. Dan pada akhirnya, wahai jiwa terpilih, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Agar kita bisa terus berbagi kisah dan pelajaran berharga, mari bersama-sama menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Ingatlah bahwa kebingungan adalah cahaya kecil yang menuntun kita menuju cahaya besar. Allah tidak jauh. Dia selalu dekat. Dia selalu menunggu di tempat yang paling dekat, yaitu hati kita sendiri. Mari kita berdialog bersama di kolom komentar. Bagaimana pengalaman hidupmu yang membuatmu lebih dekat dengannya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sungguh luar biasa.